Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatan yang telah dianugerahkannya kepada kita. Dan di antara nikmat yang besar yang alhamdulillah pada hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yaitu berupa kesempatan, waktu luang, kesehatan dan kekuatan untuk dapat berkumpul bersama dalam rangka tafaqquh fid din, berusaha untuk memahami agama yang mulia ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita bahwa kunci segala kebaikan adalah al-fiqhu fid din, pemahaman yang benar, pemahaman yang baik terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang sudah sering kita dengarkan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Maka ini adalah kunci kebaikan. Kebaikan apapun di dunia ini dan terlebih lagi di akhirat kelak tidak akan mungkin bisa kita raih tanpa memahami agama yang mulia ini. Sehingga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, wa mafhumul hadits anna man lam yatafaqqah fid din ay yata'allam qawaid al-Islam wa ma yattasilu bihi min al-furu' faqad hurrima al-khair. Makna hadis ini adalah barang siapa yang tidak melakukan tafaqquh fid din, tidak berusaha memahami agamanya dengan belajar, yakni yata'allamu qawaid al-Islam wa ma yattasilu biha min al-furu', mempelajari hal-hal yang mendasar di dalam Islam dan apa-apa yang berhubungan dengannya. Maka siapa yang tidak melakukan itu, faqad hurrimal khair,
sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Dia telah diharamkan dari kebaikan. Jadi tidak akan mungkin seseorang bisa meraih kebaikan tanpa dengan talabul ilmi wa tafaqquh fid din, menuntut ilmu dan berusaha memahami agama yang mulia ini. Maka hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, dan kita berusaha mempertahankan nikmat ini dengan berusaha untuk selalu menghadiri majalisul ilm, untuk selalu bergaul dengan orang-orang yang berilmu, menghormati orang-orang yang berilmu, mengambil pelajaran-pelajaran dari mereka, dan juga membaca buku-buku para ulama dan mendengarkan kajian-kajian atau rekaman-rekaman yang disampaikan para ulama kita rahimahumullahu jami'an. Dan insyaallah taala apa yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini adalah salah satu bagian dari qawaidul Islam, kaidah-kaidah mendasar atau pondasi di dalam agama Islam yang mulia ini, yaitu tentang kewajiban untuk saling mencintai, untuk saling bersaudara, dan mempertahankan nikmat ukhuwah antara kaum muslimin, khususnya antara ahlus sunnati wal jamaah. Dan sebaliknya, kita akan menjelaskan juga bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, baik dari kalangan kuffar, orang-orang kafir, maupun al-mubtadi'in, para pelaku kebid'ahan. Ini termasuk permasalahan yang sangat penting di dalam agama yang mulia ini. Oleh karena itu, kita harus mengerti bagaimana kedudukan persaudaraan, ukhuwah, kasih sayang antara kaum muslimin, khususnya antara ahlus sunnah, dan bagaimana seharusnya kita bersikap dengan membenci dan memusuhi orang-orang yang dibenci dan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Minal qawaidil lati hiya min jima'id din ta'liful qulub wajtima'ul kalimah wa salahu dhatil bayn." Di antara kaidah-kaidah atau hal-hal yang mendasar, yang pokok, yang merupakan kumpulan dari agama atau bagian dari agama yang terpenting adalah ta'liful qulub, menyatukan hati, wajtima'ul kalimah, dan bersatunya kalimat, tidak ada perselisihan, tidak ada pertikaian, wa salahu dhatil bayn, dan baiknya hubungan antara kaum muslimin. Di tempat yang lain, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, ad-da'watu ila ta'lifil qulub aslun azimun min usulid din. Dakwah kepada penyatuan hati adalah salah satu prinsip penting dari prinsip-prinsip agama yang mulia ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat Allah Subhanahu wa
Allah tersebut orang-orang yang bersaudara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita bercerai-berai, kita saling bermusuhan, mengikuti sifatnya orang-orang kafir. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan orang-orang yang berselisih setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang besar. Maka ayat-ayat ini semua hendaklah selalu kita ingat bahwasannya persatuan kaum muslimin, bagusnya hubungan antara satu dengan yang lainnya, dan kasih sayang di antara kita adalah asluddin, merupakan pokok daripada agama yang mulia ini. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk selalu menjaganya. Terlebih Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan bahwa ukhuwah adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan tidak ada yang bisa menyatukan hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah setelah Allah menyatukan hati kita, setelah Allah memberikan kenikmatan ukhuwah di antara kita, kemudian kita berusaha untuk merobek-robeknya, kita berusaha untuk merusaknya, kita berusaha untuk memutusnya. Ini suatu bentuk pengingkaran, bentuk kekufuran terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Ingatlah ancaman Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, terhadap orang-orang yang bercerai-berai, terhadap orang-orang yang berselisih. Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dan ini merupakan salah satu karakter Ahlus Sunnati wal Jamaah, karakter Salafiyin yang sebetulnya tidak ada pada kelompok-kelompok lain. Oleh karena itu, di antara nama Ahlus Sunnah adalah Ahlur Rahmah, Ahlu Ar-Rahmah, orang-orang yang mendapatkan rahmat. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang mendapatkan rahmat, mereka itulah yang tidak pernah berselisih, tidak pernah bercerai-berai di dalam agama mereka. Sebagaimana yang Allah firmankan, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Mereka tidak henti-hentinya berselisih kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Maka yang bersatu, mereka itulah Ahlur Rahmah. Itulah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kalau bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa lagi yang pantas disebut sebagai Ahlur Rahmah? Oleh karena itu, kewajiban kita untuk menjaga persatuan ini. Dan kita berwaspada dari orang-orang yang sengaja menyusup di tengah-tengah kita, masuk di tengah-tengah kita untuk memecah belah persatuan di antara kita. Maka untuk itu kita harus mengenal dan kita harus mengetahui apa saja yang dapat menyebabkan khilaf antara kita, apa saja yang dapat menyebabkan permusuhan dan kebencian antara kita, antara kaum muslimin, khususnya antara Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan mungkin ada yang bertanya, apakah mungkin orang-orang yang berjalan di atas manhaj yang satu, tetapi mereka masih saling berselisih, mereka masih saling membenci? Jawabannya mungkin saja. Dan penyebabnya justru karena di antara mereka ada yang keluar dari jalan tersebut. Ini penyebabnya. Ini penyebabnya. Andaikan semua berjalan di atas jalan tersebut dengan kokoh, dengan kuat, memegangnya bersama-sama, maka insyaallah ta'ala tidak akan terjadi yang namanya perpecahan, yang namanya perselisihan.
Dikarenakan ada sebagian yang sudah keluar dari jalan tersebut, maka terjadilah berbagai macam perpecahan dan perselisihan, bahkan kebencian serta peperangan di tengah-tengah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan perlu diketahui, sebagian perselisihan tersebut ada yang menyebabkan orang yang berselisih itu keluar dari Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tetapi ada juga yang tidak sampai keluar dari Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kalau yang pertama, insya Allah lebih mudah dikenali. Kalau kita mengerti prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka apabila ada penyelisihan yang pertama, yang menyebabkan seorang keluar dari Ahlus Sunnati wal Jamaah, akan mudah kita kenali. Tetapi yang kedua, yang sulit dikenali, yang sulit disadari, adalah sebab-sebab perpecahan, yang mana seseorang yang melakukan sebab-sebab tersebut mungkin belum sampai mengantarkannya keluar dari Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan kenyataan ini, adanya perpecahan di tengah-tengah kaum mukminin, khususnya di tubuh Ahlus Sunnati wal Jamaah, telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qad aisa ay ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab. Walakin fit tahrish bainahum." Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah orang-orang yang melakukan salat di jazirah Arab. Ini di masa kejayaan para sahabat yang mereka dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa kejayaan Ahlus Sunnati wal Jamaah, syaitan sudah berputus asa. Dia merasa tidak mungkin lagi dia disembah oleh manusia karena semuanya sudah mentauhidkan Allah. Semuanya berjalan di atas jalan yang hak. Walakin fit tahrishi bainahum. Akan tetapi dia belum putus asa untuk memecah belah di kalangan kalian. Ulama menjelaskan apa itu makna tahrish, pemecah belahan yang dilakukan oleh syaitan. Berkata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, "Wat tahrish al-ighra wal ma'na annahu yajtahidu fi ifsadi ma bainahum min at-tawasul liyaqa'a at-tabagud." Kata beliau rahimahullah, memecah belah yang dilakukan oleh syaitan adalah memanas-manasi suasana. Maknanya adalah setan akan berusaha sekuat tenaga untuk merusak hubungan antara kaum muslimin dan muncul di tengah-tengah mereka saling benci. Jadi, walaupun kita sudah mentauhidkan Allah, walaupun kita sudah berbuat bid'ah, setan belum putus asa. Dia tidak bisa menggoda kita menyekutukan Allah. Dia tidak bisa menggoda kita berbuat bid'ah, walhamdulillah. Tetapi hati-hati. Nabi SAW memperingatkan, dia belum putus asa. Bahkan dia yajtahid. Dia bersungguh-sungguh mengerahkan segala tenaganya untuk apa? Merusak hubungan di antara kita agar terjadi saling benci di antara kita. Demikian pula yang dikatakan al-Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, wa ma'nahu aisa ya'budahu ahlu jaziratil Arab walakinnahu sa'a fit tahrish bainahum bil khusumat wasyahna wal hurub wal fitan wa nahwiha. Makna hadis ini, setan berputus asa disembah oleh jazirah Arab, penduduk jazirah Arab, oleh kaum mukminin. Dia sudah putus asa. Tidak mungkin lagi dia mengharapkan kaum mukminin menyembah dia. Akan tetapi dia terus berusaha untuk memecah belah di antara mereka bil khusumat, dengan permusuhan, wasyahna, dengan kebencian, wal hurub, dengan peperangan, wal fitan, dan fitnah-fitnah, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Ini semua menunjukkan bahwasannya mungkin di tengah-tengah orang yang beriman, di tengah orang-orang yang berjalan di atas jalan yang satu, terjadi di antara mereka permusuhan. Terjadi di antara mereka kebencian, peperangan, dan fitnah-fitnah,
dan yang semisalnya sebagaimana kata An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan terlebih lagi sebagaimana yang menjadi inti yang akan kita jelaskan pada kesempatan yang mulia ini adalah telah munculnya orang-orang yang sengaja masuk dan menyusup di tengah-tengah ahlus sunnah. Apakah karena kejahilannya atau memang diutus dengan kesadarannya untuk memecah belah ahlus sunnah. Dan ini bukan hasil pengamatan saya, bukan hasil saya telah meneliti komunitas-komunitas ahlus sunnah atau hubungan-hubungan yang terjalin antara ahlus sunnah, bukan. Tetapi ini adalah sesuatu yang telah dijelaskan para ulama dan bahkan mungkin telah terjadi di tengah-tengah kita, baik kita sadar maupun tidak. Di antara para ulama yang menyadari kenyataan ini adalah guru kita Syekhuna Al-Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala, di mana beliau pernah berkata di dalam salah satu nasihatnya, "Wa nasha'a unasun la yafhamuna as-salafiyyata 'ala wajhiha." Dan telah muncul sekelompok orang yang tidak memahami salafiyah sebagaimana mestinya. Yaz'umu ahaduhum annahu salafi. Namun setiap mereka menyangka dia adalah seorang salafi. Thumma la tarahu illa wa huwa yaqta'u awsal as-salafiyah. Kemudian engkau tidak melihatnya kecuali kerjaannya adalah memutus hubungan antara salafiyin. Bagaimana dia memutus hubungan tersebut? Lisu'i sulukihi, dengan buruknya akhlaknya. Wasu'il manhaj, dan buruknya manhajnya. Perhatikan, inilah dua perkara yang paling banyak merusak hubungan salafiyin. Buruknya akhlak dan buruknya manhaj. Awil manahijil sayyi'ati allati intasharat wa tahdifu ila tafriqis salafiyyin wa tamziqihim. Atau kata Syekh, manhaj-manhaj yang jelek, yang rusak, yang telah tersebar dan memang bermaksud untuk memecah belah salafiyyin dan mengoyak-ngoyak persatuan mereka. Jadi, ini adalah sesuatu yang sudah dibicarakan para ulama dan dinasihati para ulama. Demikian pula dalam kitab yang beliau berikan takdim, yaitu kitab Al-Ibanah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullahu taala. Beliau menjelaskan, al-khilaf fi wasati ahli sunnah maradduhu ila thalathati aqsam. Terjadinya perselisihan di tengah-tengah ahlu sunnah kembalinya kepada tiga perkara. Mari kita perhatikan dan perhatikan juga dari tiga perkara ini ada satu yang akan kita bahas. Yang pertama kata Syekh, khilafun najim an ijtihadin wa ta'wilin min qibali ba'dil ulama. Khilaf yang muncul karena adanya ijtihad dan karena adanya ta'wil, penakwilan, penafsiran yang datang dari sebagian ulama. Maka khilaf seperti ini, khilaf yang tidak ada masalah padanya. Khilaf di dalam masalah ijtihadiyah, yang para ulama mungkin benar dan mungkin salah. Yang tidak boleh kita mencela para ulama tersebut. Sebab mereka ahlul ijtihad, apabila mereka benar, mereka mendapatkan 2 pahala, jika salah mendapatkan 1 pahala. Demikian pula, kita tidak bisa mencela saudara kita yang mengikuti pendapat ulama yang berijtihad di dalam masalah-masalah yang memang diperbolehkan ijtihad padanya. Maka khilaf ini mestinya tidak menjadikan perpecahan di tengah-tengah ahlus sunnah. Walhamdulillah pada umumnya ini tidak terjadi perpecahan kecuali pada orang-orang yang mungkin baru mengenal ahlus sunnah
sehingga dia mengira perbedaan-perbedaan tersebut karena adanya perselisihan antara satu dengan yang lainnya di dalam masalah pokok agama atau dalam masalah usul ahli sunnati wal jamaah, padahal tidak. Sebagaimana kebanyakan perbedaan-perbedaan masalah fiqhiyah di tengah-tengah para ulama ahli sunnati wal jamaah. Ini yang pertama. Ats-tsani, yang kedua, khilafun yaqumu ala ususin hizbiyah. Khilaf yang terbangun di atas pondasi-pondasi hizbiyah. Yakni khilaf yang muncul karena adanya penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian ahlus sunnah. Beliau memberikan contoh min i'timadi sirriyah. Di antaranya ada gerakan-gerakan rahasia di tengah-tengah ahlus sunnah. Demikian pula wa akhdil bai'ah, adanya pengambilan bai'at. Demikian pula wa imaratin fil hadar, adanya kepemimpinan yang menyerupai al-imarah, pemerintahan, yang mana anggotanya wajib taat, tidak bisa tidak dalam perkara yang bukan maksiat, di dalam al-hadar, bukan dalam perjalanan, yakni ketika mukim. Maka ini hizbiyah namanya. Adapun yang wajib kita taat tanpa melihat bahwasannya itu adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat, ya. Kalau dia tidak bertentangan dengan syariat, hanyalah kepada pemerintah kaum muslimin. Adapun selain itu, maka dan juga para ulama, pemerintah kaum muslimin dan para ulama. Adapun selain itu dari tanzim-tanzim yang ada atau organisasi-organisasi yang ada, tidak ada kewajiban untuk taat sebagaimana taat kepada pemerintah kaum muslimin. Maka beliau mengatakan lagi wa istikhdami qaidatil muwazanah baina sayyiatil mubtadi wa hasanati. Demikian pula adanya penggunaan kaidah muwazanah. Kaidah muwazanah, yakni menimbang antara kebaikan ahlul bid'ah dan juga keburukannya. Yakni mereka melarang kita mencela ahlul bid'ah kecuali bersamaan dengan itu harus menyebutkan kebaikan-kebaikannya pula. Ini kebid'ahan. Maka kebid'ahan seperti ini akan mengantarkan seorang ahlus sunnah keluar daripada ahlus sunnah, sehingga menjadi hizbi atau seorang mubtadi. Baik, ini yang kedua. Sebagaimana yang saya isyaratkan tadi, inilah diantara khilaf, perselisihan, perbedaan yang dapat menyebabkan keluarnya seseorang dari ahlus sunnati wal jamaah. Walhamdulillah, di awal-awal munculnya bid'ah-bid'ah ini, memang banyak ahlus sunnah yang terperdaya. Banyak yang tertipu. Mereka mengira itu bagian dari ahlus sunnah. Tetapi kemudian para ulama bangkit dan menjelaskan penyimpangan-penyimpangan tersebut, dan itu disebabkan adanya orang-orang ikhwanul muslimin dan dari kalangan hizbiyun yang lainnya yang berusaha menggabungkan antara akidah ahlus sunnah dan manhaj-manhaj mereka yang rusak. Baik. Yang ketiga, kata Syekh, yakunu fi wasati ahli sunnah ashkhasun muhimmatuhum at-tafriq wat-tamzik bi itharatil khilaf wa tawsi'i dairatihi. Munculnya di tengah-tengah ahlus sunnah segolongan orang di mana misi mereka, kerjaannya mereka memang at-tafriq wa tamziq, untuk memecah belah dan mengoyak-ngoyak persatuan ahlus sunnati wal jamaah. Bagaimana bentuknya? Bi itharatil khilaf, dengan mengobarkan perselisihan, wa tawsi'i dairatihi, dan melebarkan daerahnya, melebar-lebarkan, memanas-manasi, membesar-besarkan perselisihan yang mungkin kecil terjadi di tengah-tengah ahlus sunnati wal jamaah. Dan ini, sebagaimana saya katakan tadi, bisa jadi orang tersebut sadar bahwa dia memang ditugaskan oleh musuh-musuh Islam untuk merusak kaum muslimin dan memecah belah ahlus sunnati wal jamaah, dan bisa jadi dia tidak sadar. Dia tidak sadar. Dan itu karena kejahilan dan kebodohannya. Inilah, ya bagian yang ketiga inilah
yang ingin kita peringatkan pada kesempatan yang mulia ini. Dan saya angkat nasihat dan peringatan terhadap kelompok tersebut dari muhadarah atau nasihat yang disampaikan oleh guru kami Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Beliau sampaikan nasihat ini pada akhir daurah Imam Darul Hijrah yang secara rutin diadakan di kota Madinah. Salah satu daurah yang beliau sampaikan, dan di akhir nasihat beliau menyampaikan beberapa poin sebagai peringatan bagi kita, sebagai nasihat bagi kita untuk mewaspadai hal-hal yang menyebabkan khilaf, hal-hal yang menyebabkan permusuhan, perselisihan, kebencian di tengah-tengah ahlus sunnati wal jamaah. Beliau hafizahullah berkata, wa akhtimu hadzal dars bi kalimatin haula al-ikhtilaf baina ahli sunnah. Dan aku tutup pelajaran ini dengan satu kalimat seputar ikhtilaf baina ahli sunnah, perselisihan yang terjadi di antara ahli sunnah. Au baina du'atil haq, atau di antara para dai yang mengajak kepada kebenaran. Au bainal ladzina yasiruna 'alal manhajis salafiyil haq, atau di antara orang-orang yang berjalan di atas manhaj salafi yang hak. Haitsu dhahara hadzal ikhtilaf li asbabin katsirah, yaitu munculnya perselisihan ini karena banyak sebab. Beliau akan merinci di antara sebab-sebab yang menyebabkan perselisihan di tengah-tengah ahlu sunnah. Kita pelajari, kita sebutkan, kita ketahui, tentunya untuk kita menghindarinya dan berwaspada darinya. Yang pertama kata beliau, minha hubbuz zuhur. Sebab yang pertama yang menyebabkan perselisihan di tengah-tengah ahlus sunnah adalah adanya orang-orang yang senang tampil, suka menonjol, suka nampak, suka dikenal. Bagaimana cara dia bisa nampak agar bisa dikenal, agar bisa menonjol? Di antaranya, dia memasuki perkara-perkara yang dia tidak berhak masuk padanya. Dia memasuki hal-hal yang sebetulnya dia tidak pantas karena kejahilannya, kebodohannya untuk masuk di dalam perkara-perkara tersebut. Khususnya di dalam masalah perpecahan antara ahlus sunnati wal jamaah. Terjadi perselisihan di tengah-tengah ahlus sunnah wal jamaah. Lalu dia tampil paling depan untuk meneriakkan dan menyebarkan perselisihan-perselisihan tersebut. Dan seringkali dia tampil seakan-akan dia ingin membuat sebuah perbaikan. Dia ingin membuat orang-orang yang berselisih itu kemudian bersatu. Tetapi karena kebodohannya, karena dia sebetulnya belum pantas masuk di situ, yang terjadinya hanyalah menambah perpecahan. Yang terjadi hanyalah menambah perpecahan. Maksudnya apa? Kalau kita sadar kita ini jahil, kita sadar kita ini bodoh, mestinya yang kita lakukan adalah diam. Kalau kita berbicara, maka fitnah itu akan semakin bertambah. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan dalam Al-Qur'an. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dalam surat An-Nisa ayat ke-83. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila datang kepada mereka satu perkara tentang keamanan dan ketakutan, tentang hal-hal yang bisa menebarkan rasa aman ataupun sebaliknya ketakutan di tengah-tengah kaum muslimin. Ada ubih, datang kepada mereka berita-berita tersebut, mereka bersegera untuk menyebarkannya. Maka
Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan tersebut. Tetapi yang seharusnya mereka lakukan, walau radduhu ila Allah, ila Rasuli wa ila ulil amri minhum. Hendaklah mereka kembalikan berita itu. Tanya kebenarannya dan tanya bagaimana mensikapinya. Kepada siapa? Kepada Rasul dan kepada ulil amri di tengah-tengah mereka. Siapa ulil amri? Pemerintah dan para ulama. La'alimahul ladzina yastanbitunahum. Kalau mereka kembalikan kepada orang-orang yang berhak untuk diajak bermusyawarah di dalam masalah tersebut, niscaya mereka akan tahu bagaimana cara yang tepat untuk menyikapinya. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, "Hadza ta'dibun minallahi li'ibadihi an fi'lihim hadza ghairil la'ik." Kata Syekh, dalam ayat ini terdapat pengajaran adab. Terdapat pengajaran adab terhadap perbuatan mereka, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak pantas tersebut. Maka ini peringatan bahwasannya perbuatan itu merupakan adab yang jelek. Maka Allah ajarkan adab yang benar seharusnya apabila datang kepada kita suatu berita. Yang berita itu apabila disebarkan dapat menebarkan keamanan atau kegembiraan atau sebaliknya rasa takut dan musibah di tengah-tengah kaum muslimin, kembalikan kepada para ulama. Beliau juga mengatakan, wa fi hadza dalilun liqa'idatin adabiyyah. Dan dalam ayat ini terdapat dalil untuk sebuah kaidah di dalam adab, di dalam akhlak yang mulia. Wa hiya annahu idza hasala bahthun fi amrin minal umur yanbaghi ayyuwalla man huwa ahlun lidzalik. Bahwasannya apabila terjadi suatu pembahasan di dalam satu perkara, maka harus diserahkan kepada orang yang ahli dalam hal tersebut. Adapun orang yang jahil, hendaklah dia diam, dia tidak masuk di dalam perkara-perkara tersebut. Inilah di antara sebab yang membuat perpecahan itu semakin besar. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang memiliki akhlak al-hilmu wal anah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asyad Abdul Qais, "Inna fika la khaslatain yuhibbuhumullah al-hilmu wal anah." Sesungguhnya di dalam dirimu terdapat dua akhlak mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-hilm. Al-hilm yakni sikap menahan diri ketika seorang itu marah. Dia tidak tidak reaksioner menyikapi kemarahan dia. Demikian pula al-anah, orang yang berhati-hati. Dia tahan dirinya. Dia tidak sembarang melakukan sikap-sikap atau tindakan-tindakan tertentu, tapi dia tahan dirinya. Ini akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah tuntunan yang sangat mulia sekali. Sebuah tuntunan yang apabila kita pegang teguh, maka kita akan selamat insyaallah taala dari berbagai macam permasalahan-permasalahan. Dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa yang bukan urusannya. Ini tanda kebaikan seseorang. Tetapi sebagian orang, setiap ada urusan orang lain, dia mau cari tahu. Padahal dia bukan hakim, dia bukan mufti, dia bukan seorang ulama, seorang alim. Dia tidak ada kepentingannya, kecuali cuma ingin menyebut kata, oh, jadi begitu masalahnya. Oh, ternyata seperti itu. Tidak ada solusi yang bisa dia lakukan, kecuali itu saja yang bisa dia katakan. Cuman karena ingin memuaskan hasrat penasarannya. Ini jelek sekali. Ini akhlak yang buruk.
Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang, dia tinggalkan yang bukan urusannya. Bukan urusannya, hendaklah dia tinggalkan. Dan para ulama mengingatkan, kalamul abdi fima la ya'ni khudlanun minallahi azza wa jalla. Ucapan-ucapan seseorang dalam perkara yang bukan urusannya adalah bentuk kehinaan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuknya. Maka hendaklah kita pintar-pintar menjaga diri kita, jangan memasuki hal-hal yang bukan urusan kita, terutama yang kita belum memiliki ilmu tentangnya, yang sadar atau tidak sadar. Apabila kita masuk, maka fitnah itu akan semakin besar, perpecahan akan semakin merajalela. Baik. Di sisi lain, orang yang senang tampil itu, orang yang senang menonjol, perbuatannya itu menafikan sikap al-ubudiyah, menafikan penghambaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dia senang tampil, senang menonjol, senang kalau dia dikenal, itu menunjukkan dia tidak ikhlas di dalam amalannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat. Kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi dan juga tidak menginginkan kerusakan. Dan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Hendaklah kita renungkan ayat ini dengan baik. Allah jadikan negeri akhirat lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard, untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di muka bumi ini. Tidak menghendaki dia dianggap tinggi, dianggap besar, diakui, dikenal, menonjol. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan negeri akhirat, Allah siapkan surga bukan untuk orang-orang yang seperti itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah memperingatkan bagaimana apabila seorang mengejar kemuliaan, yakni agar dianggap mulia sebagai orang yang memiliki agama yang tinggi atau orang yang memiliki ilmu yang mendalam, apabila itu yang dia inginkan, maka hal tersebut adalah sesuatu yang tercelah. Sebagaimana diriwayatkan al-Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Madi bani ja'ian ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mali 'alal mal wasyaraf lidinihi." Tidaklah dua ekor serigala yang lapar yang dilepas di tengah domba-domba itu lebih merusak dibanding tamatnya seseorang terhadap harta dan kemuliaan dalam agamanya. Maksudnya, ingin dianggap mulia sebagai orang yang memegang teguh agama. Ingin dianggap memiliki kedudukan sebagai orang yang saleh, sebagai orang yang berilmu. Ini adalah perusak keikhlasan seseorang.